Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudana dari Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1, yaitu pemrograman berbasis web. Di sini saya sudah mendownload untuk tugasnya. Tugasnya adalah tugas pertama, tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa merancang struktur HTML yang semantik dan valid. 2. Mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS inline internal sama eksternal. Yang nomor 3, mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data label, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, dan alert box. Soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada berproses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 4 website seperti berikut, yaitu nomor 1 ada halaman login, nomor 2 dashboard menu, nomor 3 dashboard menu lagi, dan nomor 4 informasi stok bahan ajar. Nah, di sini saya tadi sudah membuatnya untuk aplikasi web sederhana. Nah, di sini tambahan atau penampilan hasil coding saya. Pertama-tama kita baca dulu untuk soalnya. Untuk halaman login, ini direktorinya yaitu login.html, yang di dalamnya ada input yaitu email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Dan yang terakhir, terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Nah, sekarang kita tampilkan dulu untuk halaman login. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk login back-nya. Nah, maaf. Untuk input ini ada email dan password. Nah, email dan password ini sudah, dan tombol login ini juga sudah. Jika salah satu tidak sesuai, munculkan pop-up alert atau yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Nah, semisal ini saya masukkan sebagai admin, tapi untuk admin ini emailnya keliru seumpama. Nah, ini coba saya login. Nah, ini sudah pop-up-nya sudah keluar, yaitu peringatan email atau password yang Anda masukkan salah. Sekarang kalau seumpama saya masukkan ini betul, otomatis nanti masuk ke halaman dashboard. Nah, kita logout lagi. Nah, di sini ada lupa password dan daftar akun. Lupa password ini pop-up-nya adalah fitur ini sedang dalam pengembangan, silakan hubungi admin IT Anda. Nah, sedangkan daftar akun ini juga sama, daftar akun baru. Untuk pendaftaran akun baru silakan hubungi admin daerah Anda. Di sini saya akan menunjukkan untuk HTML-nya. Maaf, keliru.
Di sini saya masukkan login dulu. Nah, di sini ada sebuah pop-up-nya yang muncul tadi. Sekarang kita baca dulu. Nah, untuk input ini email dan password. Nah, sekarang kita cari untuk email dan passwordnya, menunya di mana. Nah, ternyata untuk email dan password ini berada di sini. Dan untuk tombol login yaitu ini. Nah, dan bawahnya tadi ada lupa password dan daftar akun. Nah, di sini juga ada lupa password dan daftar akun. Nah, sekarang kita tunjukkan untuk pop-up-nya tadi. Nah, bila diketik lupa password tadi muncul fitur ini sedang dalam pengembangan. Nah, apakah sama? Nah, ini lupa password, fitur ini sedang dalam pengembangan. Dan sedangkan daftar akun baru nanti untuk munculnya yaitu atau pop-up-nya untuk pendaftaran akun baru. Kita coba lagi. Nah, sama kan? Kalau untuk password ini seumpama ini keliru, untuk emailnya keliru, ini peringatan email dan atau password yang Anda masukkan salah, ini ada di sini. Nah, ini email atau password yang Anda masukkan salah. Nah, ini nomor 1 ini sudah selesai, dan kita lanjut untuk nomor yang kedua yaitu dashboard. Kita coba login dulu. Untuk halaman login kita login. Nah, di sini sudah nampil yaitu sesuai soal. Nah, di sini menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan di dalamnya ada monitoring, progres DU bahan ajar, sama rekap bahan ajar. Nah, di sini ada histori transaksi bahan ajar, dan yang terakhir ada tampilkan greeting berdasarkan waktu local time. Jadi sesuai dengan yang ada di jam komputer kalian, ada pagi, siang, dan sore. Nah, sekarang kita tunjukkan contohnya seperti ini. Saya masuk ke dashboard terlebih dahulu. Nah, ini untuk dashboardnya. Tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, sekarang kita baca. Yang nomor 1 yaitu informasi bahan ajar, yang nomor 2 tracking pengiriman, nomor 3 laporan. Yang di dalamnya ada laporan dan monitoring dan rekap. Sedangkan yang terakhir yaitu history, sesuai dengan yang ada di soal. Nah, untuk greetingnya yaitu ada di sini. Kita cari terlebih dahulu untuk greetingnya. Ya, ini untuk jam 5 sampai itu dibaca selamat pagi, dan sedangkan jam 11 itu terbaca selamat siang. Begitu juga untuk jam 15 atau jam 3 itu sudah masuk selamat sore untuk greetingnya. Dan untuk jam 3 ke atas atau sampai jam 6:18 di sini itu sudah masuki greeting yaitu selamat malam. Ini untuk dashboardnya atau greeting. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah sesuai karena di sini saya login jam 9. Nah, di sini muncul selamat pagi sesuai dengan yang ada di codingan saya tersebut. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tetap di dashboard yaitu tabit nomor 3. Nah, di dalamnya ada input nomor delivery atau input nomor DO. Ketika tombol cari ditekan, di situ akan tampil yaitu nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal, jenis paket, dan total pembayaran.
di sini untuk contohnya kayak gini. Sekarang kita masuk ke tracking pengiriman terlebih dahulu. Untuk ini ID-nya atau nomor DU-nya ini tadi sudah disediakan oleh pihak UT atau di e-learning, yaitu ada di data.js. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Contohnya saya akan memasukkan punyanya Rina, berarti saya copy untuk nomornya Rina. Nah, kita paste di sini. Mohon maaf. Nah, di sini ketika tombol cari ini saya klik, nanti akan muncul yaitu nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Nah, sekarang coba saya klik. Maaf, ternyata ada kekeliruan. Di sini sudah muncul yaitu sesuai namanya Rina. Nah, di sini juga Rina. Di sini ketika tombol cari ditekan, nanti ada nama siswa. Ini juga sudah ada nama siswa. Status pengiriman dapat disimulasikan dengan progres bar, warna, tabel, atau list sesuai dengan kemampuan dan kreativitas teman-teman. Nah, di saya itu kayak gini. Nah, riwayat perjalanan. Dan yang terakhir, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Di sini ekspedisinya pakai JNE dan tanggal kirim ini sudah ada, jenis paketnya juga sudah ada, dan total pembayaran juga sudah tertera. Nah, sekarang kita lanjut ke codingannya terlebih dahulu, yaitu masuk ke tracking. Nah, di sini ini sudah sesuai dengan yang ada di soal, yaitu nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi. Ini nama mahasiswa, nomor DO, status pengiriman, total pembayaran, detail ekspedisi, ekspedisinya pakai apa, tanggal kirim, jenis paket, riwayat perjalanan. Nah, ini untuk DO nya tadi. Dan ketika tombol cari diklik, nah ini untuk lacak pengiriman. Nah, ini masukkan nomor delivery atau DO, status pengiriman bahan ajar, dan ini untuk button atau tombol carinya. Nah, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Yang terakhir atau nomor 4, informasi stok bahan ajar, stok.html, menampilkan data dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Nah, di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu informasi stok bahan ajar. Ini saya klik kembali ke dashboard, informasi bahan ajar. Nah, di sini nampil untuk informasi bahan ajar. Nah, di sini bisa ditambahkan stok baru, mungkin mau menambah juga bisa. Sekarang kita klik batar terlebih dahulu karena kita nggak ingin untuk menambah informasi stok bahan ajar. Nah, di sini tadi stok bahan ajar. Nah, di sini ada cover, kode barang, nama barang, edisi, stok, dan lokasi. Di sini untuk judulnya yaitu informasi stok bahan ajar.
Nah, di sini untuk formulir tambah stok, yaitu ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stok. Ini kita lanjut lagi. Ini juga sudah terdapat fitur untuk menambahkan baris dan stok baru menggunakan JavaScript DOM. Nah, di sini sudah tadi saya tampilkan. Nah, berikut adalah contoh, ini berikutnya atau contohnya dari soal tugas 1. Kemudian untuk struktur folder proyek dibuat seperti ini. Nah, berikut untuk struktur proyek atau tugas 1 saya. Nah, di sini pertama itu ada indeks. Ini indeks ada atau saya namai login HTML. Dashboard ini juga sudah ada. Tracking dan stok juga ada. CSS ini pakai style CSS, ini juga style CSS, ini juga ada. Dan JS ini di sini ada script JS atau tadi sudah dikasih filenya yaitu bernama data.js. Nah, di sini juga ada data.js dan global JS. Untuk aset ini kalau di saya namai yaitu IMG atau gambar. Nah, di sini ada. Untuk style CSS-nya saya memakai yaitu CSS Tailwind dari JDN. Nah, ini untuk praktek saya mungkin ada sedikit kekurangan, mohon dikoreksi. Nah, sekarang kita sebelum mengakhiri praktek tersebut kita logout terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kembali ke halaman login. Dan ini untuk praktek tugas 1 saya kurang lebihnya seperti ini. Bila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun waktu mengerjakan tugas saya mohon dimaklumi karena masih belajar juga, sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.